Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Kalau seluruhnya dalam keadaan baik, alhamdulillah, semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Oke. Sebelum kita memulai belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Amin. Selesai? Ya. Sebelumnya apa ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua? Oke. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita memulai belajar ya, kita akan menyanyikan dahulu lagu Garuda Pancasila sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Ya, silahkan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Seluruhnya silakan duduk kembali. Oke, baik. Sudah siap belajar? Siap. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rangkaian listrik, betul? Ada dua rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nah, ya pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Coba dilihat, ada sebuah gambar di depan ya. Ada gambar apa aja? Baterai. Kemudian? Kabel, betul, dan lampu. Iya, ada baterai, ada kabel, ada lampu. Kemudian ini disambungkan nih. Berarti menjadi rangkaian apa kalau disambungkan? Tertutup ya, karena kondisinya di sini menyala. Nah, coba amati salah satu komponen dari rangkaian ini, yaitu kabel. Terdiri dari bahan apakah bagian dalam dan luar kabel? Kalau bagian dalam kira-kira apa? Tembaga. Kalau bagian luarnya apa? Oke, karet atau plastik atau apapun ya. Apa kegunaan dari setiap bahan tersebut? Kalau tadi dibilang tembaga itu ada di dalam kabel, fungsinya buat apa? Menghantarkan arus listrik. Oke, kalau tadi di luarnya ada karet, buat apa? Untuk mencegah dari sengatan listrik. Hari ini anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita adalah mengenai listrik ya. Apa aja? Nah, menjelaskan konsep penghantar listrik. Setelah nanti kamu belajar ya, pertemuan hari ini, kamu akan mampu menjelaskan konsep penghantar listrik. Kemudian kamu akan mampu merangkai percobaan rangkaian listrik sederhana untuk menunjukkan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kemudian kamu juga akan mampu mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Mulai dari konduktor, semikonduktor, dan isolator. Mampu juga membedakan sifat bahan yang tergolong dari konduktor, semikonduktor, dan isolator. Menganalisis ya bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator dalam kehidupan sehari-hari,
serta kamu akan terakhir menyajikan hasil percobaan tentang bahan konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Nah, kamu nanti setelah belajar akan mampu menggolongkan mana sih bahan yang konduktor, mana bahan yang semikonduktor, mana juga yang isolator. Kemudian kamu mampu memanfaatkan bahan, ya. Bahan apa? Bahan isolator tuh nanti buat apa sih gitu kan dalam kehidupan sehari-hari untuk memproteksi diri. Sedangkan kalau konduktor dan semikonduktor, kamu juga dapat memanfaatkannya sebagai media penghantar listrik, ya. Garis besar pembelajaran kita hari ini, ya, kegiatannya adalah pertama, kamu akan mengamati video, mengamati berita ataupun artikel, ya. Kemudian kamu akan memberikan rumusan masalah dari video dan artikel tersebut, ya, berdiskusi dengan kelompok, melakukan penyelidikan, kemudian nanti presentasi hasilnya, dan analisis serta mengevaluasi pemecahan masalah. Dalam pembelajaran ini tentunya Ibu akan menilai apa saja sih. Nah, pastinya ada penilaian sikap, ya, secara individu, kemudian penilaian pengetahuan, ya, dan juga penilaian keterampilan ketika melaksanakan percobaan. Nah, sebelum kita memulai, silahkan masuk dulu ke Sekolah ID, ya. Kita akan pretest dulu, ya. Sejauh mana kemampuan kamu mengenai hantaran listrik ini. Silahkan masuk dulu, Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit untuk mengisi pretestnya. Sudah selesai? Sudah semua? Oke. Untuk semakin mempersiapkan kamu dalam pembelajaran, ya, sebelumnya kita ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya adalah tentang Ibu minta, ya. Jadi nanti kalau Ibu bilang Ibu minta berdiri, semuanya harus berdiri. Tapi kalau tidak ada kalimat Ibu minta, kalian tidak boleh melakukan aktivitas tersebut. Paham? Oke. Sudah. Ibu minta pegang telinga. Ibu minta berdiri. Ibu minta duduk. Oke, sudah fokus semua, ya. Beri tepuk tangan. Hebat. Berarti sudah fokus, ya, semuanya. Berarti sudah siap, ya, dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, ya, pembelajaran yang pertama adalah orientasi pada sebuah masalah. Nah, bisa dilihat, ya. Ketika musim hujan, apakah daerah tinggalmu kena banjir? Nah. Pernah terkena banjir? Pernah. Di mana? Di sekolah. Kadang di rumah, ya, ada di sekolah, ada di rumah. Apakah ketika banjir, ya, aliran listrik di rumah kamu ataupun di sekolah terputus? Tidak, ya. Nah, sekarang disimak dulu, ya, ada sebuah video. Pada video ini, ya, bisa dilihat ada orang-orang yang terkena banjir, kemudian ada tiang listrik yang rubuh, ya, jatuh ke dalam air. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya, kenapa nih? Kesetrum, tersengat listrik. Kira-kira menurut kamu kenapa? Karena airnya terkena tiang listrik, kemudian jadinya kesetrum. Bener nggak nih kira-kira, ya? Ini kan cuman film, Bu. Nah, silakan nih kita baca. Ada sebuah berita, ya. Boleh Ibu minta Tiwi, ya, untuk bacakan. Silakan Tiwi. Seorang pelajar diduga tewas tersengat listrik di lokasi banjir Kemayoran. Oke, terima kasih Tiwi, ya, sudah membaca. Di sini ada sebuah berita, ya, yang menerangkan bahwasanya ada seorang pelajar yang diduga tewas akibat tersengat aliran listrik yang berada di lokasi banjir di dekat rumahnya, ya. Ini masih pelajar bernama Arviko Alif Ardana, ya, warga Jakarta Pusat, yang
kebetulan hari itu ya tanggal 1 Januari 2020 sedang banjir dan kemudian mungkin beliau keluar dari rumah, ada tiang listrik yang jatuh ya, otomatis aliran listriknya tidak terputus, kemudian tersetrum dan tewas ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Di antara anak-anak semua, adakah yang pernah tersengat listrik? Pernah. Sedang apa itu? Siapa yang berani menjawab? Siapa yang pernah? Oke, Deta. Lagi nge-charge HP. Gimana tuh kejadiannya? Oh, di rumah. Lagi apa? Pas lagi nge-charge HP tuh kondisinya bagaimana? Untuk memecahkan permasalahan ini ya kita harus merumuskan sebuah permasalahan dari video yang sudah kalian tonton beserta artikel yang sudah dibaca oleh Tiwi. Apa sih rumusan masalah yang ada di pikiranmu? Siapa? Oke, Kalisa. Kenapa air banjir bisa menghantarkan listrik? Betul. Mengapa air banjir bisa menghantarkan listrik? Ya, yang kedua. Oke, Selis. Selain air, bahan apa saja yang dapat menghantarkan listrik? Betul. Yang terakhir. Oke, boleh? Oke, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sengatan listrik? Ada 3 ya, ada 3 rumusan masalah yang harus kita pecahkan ya, untuk akhirnya mengetahui bagaimana nih pencegahan, mengapa air banjir bisa menghantarkan listrik, terus selain air apa aja, udah gitu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari bahayanya. Nah, sebelumnya silahkan kita membuat kelompok dulu ya. Kelompoknya sudah sesuai dengan pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kelompok ya, mulai dari kelompok 1. Oke, dari sini ya, Felis, Fanya, dan kawan-kawan. Kelompok 2, Kalisa. Oke, kelompok 2 ya. Di sini kamu akan mengerjakan sesuai dengan urutan yang ada di LKPD ini ya. Silakan lakukan uji praktikumnya sesuai dengan LKPD. Ibu pun memberi bahan ajar kepada kamu. Kamu boleh juga lihat dari buku paketmu sendiri, boleh searching dari YouTube ataupun searching browsing dari Google apabila ini tidak lengkap ya. Silahkan Ibu bagikan dulu kelompok 1 ya, sebentar Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Oke, boleh sambil dilihat dulu sebelum Ibu berikan alatnya. Di sini Ibu memberikan bahan-bahan ya untuk kalian uji masing-masing. Oke, sebentar. Ibu berikan waktu kurang lebih 20 menit ya. Silakan berdiskusi dan menguji bahan-bahan tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh mengacungkan tangan. Untuk kelompok yang ini Ibu berikan contoh dulu ya, karena ini akan bergiliran. Untuk menguji apakah benar air dapat menghantarkan listrik. Oke, hati-hati. Pertama kita harus pakai apa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Agar menghindari Dari sengatan listrik. Ya. Silahkan didiskusikan sambil dilihat, sambil dikerjakan. Boleh. Oke, perhatikan dulu sebentar ya. Ini ada air ya. Ada air dalam gelas ya. Kemudian ini ada rangkaian listrik yang masih terbuka ya, karena belum dihubungkan ke sumber listrik. Kita akan menguji apakah benar bahwasanya air dapat menghantarkan listrik. Betul. Kita lihat ya. Pertama ini Ibu hubungkan dulu ke sumber listrik ya. Nanti yang akan menguji adalah kamu yang sudah pakai sarung tangan karet. Nah, ini ya silakan dicelupkan ke dalam air. Ya, siapa dulu? Ya, Deta dulu. Pelan-pelan. Nah,
Coba kita lihat. Nah, apakah lampu ini menyala? Menyala. Kenapa menyala? Karena air bisa mengantarkan listrik. Oke, kalau cuma satu yang dicelupkan, apakah menyala? Tidak bisa, tidak nyala. Berarti harus keduanya. Oke, Himiko mau coba? Boleh, hati-hati. Yang pakai sarutan aja, hati-hati aja. Nah, oke ya, membuktikan ya. Berarti benar apa tidak? Benar. Silakan berdiskusi ya dengan teman-temannya. Sudah? Sudah. Nah, dicek lagi jawabannya. Semua bahan sudah diuji? Silakan saling membantu ya dalam mengerjakan LKPD-nya. Sambil menguji, sambil siapa yang akan menyampaikan presentasi boleh didiskusikan. Didiskusikan siapa nanti yang akan maju presentasi. Sudah siap semua untuk presentasi? Sudah selesai semua LKPD-nya? Oke. Oke, baik. Ya. Sebelum maju presentasi, nah, ayo presentasikan ya hasil diskusi bersama teman-temannya. Kita beri tepuk semangat dulu ya untuk menyemangati teman-teman yang akan tampil ya. Yang akan tampil pertama adalah kelompok 1. Tepuk semangat. 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 Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju. Oke, baik. Siapa posisinya? Ya. Sini. Oke, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lainnya silakan perhatikan dahulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi atau uji coba yang telah kami lakukan. Nomor 1. Berdasarkan permasalahan pada artikel dan tayangan video di atas, kini kamu bisa merumuskan suatu pertanyaan atau rumusan masalah yang akan kita kaji pada pembelajaran ini. Tulislah pertanyaanmu pada kolom di bawah ini. Selain air, benda apakah yang dapat menghantarkan arus listrik? 2. Berdasarkan permasalahan pada artikel dan tayangan video di atas, apa media yang dapat menghantarkan listrik? Media yang dapat menghantarkan listrik adalah air. 3. Selain air, media apa lagi yang dapat menghantarkan listrik? Besi, karbon, tembaga. Oke. Lalu saya akan menyampaikan hasil uji coba yang telah kami lakukan dengan rangkaian sederhana. Rangkaian listrik sederhana dengan beberapa bahan. Ya. Dari hasil uji coba yang kami lakukan, ternyata kertas, plastik, karet itu ialah sifatnya adalah semikonduktor. Konduktor? Isolator. Baik. Isolator karena
ia tidak dapat menghantarkan listrik. Tidak dapat menghantarkan listrik. Lalu kami menguji coba bahan besi, tembaga, dan air. Ternyata ia termasuk sifat bahan konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Itu dibuktikan oleh apa? Oleh lampu? Iya, lampu. Lampunya bagaimana kondisinya? Lampunya menyala dengan baik. Oke. Kemudian kami dapat menyimpulkan kembali dari hasil percobaan semikonduktor yaitu karbon. Ternyata lampu dapat menyala, namun tidak selalu baik, yaitu redup. Redup, oke, baik. Karena termasuk sifat semikonduktor yaitu sifat sifat yang berada di antara sifatnya bagaimana kalau semikonduktor? Sifatnya dapat menghantarkan listrik tapi tidak terlalu baik. Oh, tidak terlalu baik. Ya, oke. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis yang telah kami diskusikan. Ialah yang pertama, bahan apa saja yang dapat membuat lampu menyala, yaitu besi, karbon, tembaga. Yang kedua, lampu dapat menyala karena ada arus listrik. Yang ketiga, bahan apa saja yang tidak dapat membuat lampu menyala, yaitu kertas, plastik, karet. Yang keempat, kenapa lampu tidak menyala? Karena tidak ada arus listrik di dalamnya. Yang kelima, dari kegiatan yang telah kamu lakukan, kelompokkan bahan-bahan tersebut berdasarkan konduktivitas bahan atau daya hantar listriknya. Yang pertama, besi ialah konduktor. Yang kedua, karbon ialah semikonduktor. Yang ketiga, tembaga ialah konduktor. Yang keempat, kertas ialah isolator. Yang kelima, plastik ialah isolator. Yang keenam, karet ialah isolator. Oke. Lantas solusi yang dapat kami tawarkan agar dapat menghindari bahaya sengatan listrik ketika banjir ialah mematikan daya listrik dan mengenakan bahan isolator seperti karet dan plastik. Pencegahan untuk terhindar dari sengatan listrik: 1. Jangan sentuh perangkat basah. 2. Periksa kabel dan stop kontak. 3. Gunakan alat bergrounding. Solusi yang dapat kami tawarkan di atas sudah efektif. Kami dapat menyimpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan solusi yang kami tawarkan sebagai berikut. Kelebihannya dapat mencegah sengatan listrik, dan kekurangannya jika tidak efektif maka kita akan tersengat listrik. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemampuan menghantarkan listrik. Benda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Yang kedua yaitu perbedaan benda konduktor, isolator, dan semikonduktor adalah konduktor dapat menghantarkan listrik, semikonduktor dapat menghantarkan listrik tapi tidak sebaik konduktor. Dan yang terakhir, isolator tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga yaitu contoh benda-benda konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah besi, tembaga, dan air. Isolator, kertas, plastik, dan karet. Dan semikonduktor adalah karbon dan silikon. Oke. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Seluruhnya sudah presentasi dari setiap kelompok. Hanya nih kelompok 4 perlu ada evaluasi sedikit ya. Tidak masalah, mungkin masih grogi atau bagaimana, tidak masalah ya. Namanya kita belajar menyampaikan diskusi ya, menyampaikan hasil diskusi. Jadi wajar kalau tidak semuanya lancar dalam berbicara, tapi Ibu minta sekali lagi ketika nanti di pertemuan selanjutnya harus lebih serius, harus lebih fokus. Oke, tidak masalah ya. Dari hasil presentasi semua kelompok ya, menurut kalian ya, apa sih solusi yang dapat ditawarkan dari percobaan tadi ya untuk menghindari arus listrik?
Memutus dulu aliran listrik ya. Kalau misalnya kamu tahu nih buru-buru ketika banjirnya nggak langsung ya, misalnya datangnya masih jauh terus udah kedengeran ada suara air bergemuruh ya, buru-buru matikan sumber utama tegangan listrik yang ada di rumah ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu mengenakan bahan yang bersifat isolator seperti sarung tangan, sandal, sepatu yang bahannya sebagai penghambat aliran listrik. Betul. Jadi kalau misalnya kamu mau berjalan-jalan di area banjir misalnya ya, evakuasi warga, ya kamu harus pakai sepatu boots yang bahannya karet. Apalagi kalau misalnya evakuasi warganya itu posisinya aliran listriknya tetap menyala gitu. Ya kamu harus berjaga-jaga, jangan sampai kamu mau menyelamatkan orang, tahu-taunya kamu yang tidak selamat ya. Kesimpulan dari percobaan kita apa saja ayo? Yang pertama, berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik dibedakan menjadi apa? 3, apa aja? Konduktor. Betul. Nah, sebelum kita lanjut, nah Ibu akan memberikan apresiasi dari kelompok yang sudah maju tadi ya, yang sudah sangat baik dalam berpresentasi ya, sudah paham ya. Oke, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Untuk yang lainnya, sama-sama. Untuk yang lainnya, jangan patah semangat ya. Karena apa? Karena presentasi itu memang tidak mudah ya. Berbicara di depan itu tidak mudah, betul? Iya. Dari itu harus terus belajar ya. Belajar untuk berbicara di depan teman-teman. Dan juga belajar untuk mengolah kalimat-kalimat ya, supaya terstruktur dan rapi. Oke. Nah, sebagai penguatan materi ya, kalian nanti boleh akses link di bawah ini ya, terkait materi tambahan ya dalam pembelajaran ini ya, di luar KBM. Ini adalah link video YouTube, oke? Boleh dicatat dulu sekarang di buku tulisnya linknya. Kasih waktu 1 menit. Nah, yang terakhir nih, Ibu ingin mengetahui yang sudah kamu pelajari hari ini. Silakan post test masuk ke dalam sekolah ID ya dengan token 558519. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah? Post testnya sudah? Ya. Bisa? Bisa. Nanti Ibu cek ya. Oke. Pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai hukum 1 Kirchhoff, bukan Kirchhoff, Kirchhoff ya. Sebelum Ibu nanti akhirnya akan menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Aliran listrik, betul. Begini ya, kita kan nggak mungkin memakai baju yang ujuk-ujuk karet gitu. Kan tidak mungkin ya, tidak ada gitu baju yang bahannya karet. Makanya di sini Ibu lebih menekankan kamu memakai atribut-atribut yang memungkinkan ketika air itu tercelup ya, kamu tuh terhalangi dulu oleh bahan tersebut. Ya, misalnya kayak karet, itu paling utama itu karet. Kenapa? Karena kalau kertas ya kan, terus apa lagi? Plastik, mungkin plastik bisa ya, tapi nggak mungkin kan? Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu di dalam hati ya. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa mulai. Selesai. Oke. Baik, karena pembelajaran kita telah selesai, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.